Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil kitabil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits hadits Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah, para perindu surganya Allah, para pemburu ampunan Allah, jamaah sholat fardu maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga kita semuanya senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada kesempatan di waktu yang mulia ini, sembari kita menunggu waktu Isya beriktikaf, kemudian bermajlis ilmu di taman-taman ilmu, mudah-mudahan duduknya kita di taman-taman ilmu ini, berawal dari taman-taman ilmu ini, mudah-mudahan kita akan sampai kepada muara taman-taman surganya Allah di akhirat nanti insyaallah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya menjadi umatnya Rasul di akhir zaman yang senantiasa istiqomah, yang semoga kita selalu sabar di atas petunjuknya beliau, di atas jalan ajarannya beliau, di atas manhaj metode dalam mengamalkan Al-Quran secara sempurna sebagaimana beliau ajarkan kepada umatnya. Semoga istiqomah ini sampai datangnya azal kepada kita, dan harapan kita satu-satunya kelak, mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita insyaallah. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah yang semoga kita semuanya dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang konsep hidup yang mendapatkan laba keuntungan dan kemudian mendapatkan
balasan yang setimpal dari Allah yang bermuara kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan belajar kepada ulama besar, namanya Hatim Al-Asham. Dalam biografi beliau salah satu di antara murid terbaiknya dari Ibnu Hajar. Hatim Al-Asham ini pernah belajar dengan gurunya namanya Syaqi Al-Bakhil. Berapa lamanya Al-Hatim belajar dengan Syaqi Al-Bakhil ini? Kurang lebih 33 tahun lamanya. Maka gurunya Syaqi Al-Bakhil bertanya kepada muridnya Al-Hatim Al-Asham, "Ya Hatim, sudah berapa lamakah engkau? Sudah berapa tahunkah engkau mengambil ilmu dariku, bersamaiku?" Kata Al-Hatim, "Wahai guruku, jujur aku telah berguru denganmu, menimba ilmu darimu kurang lebih 33 tahun lamanya. 33 tahun. Dari 33 tahun ini apa yang kau dapatkan dariku?" "Jujur wahai guruku, saya tidak menambah, tidak mengurangi. Setelah aku peras ilmu yang aku dapatkan 33 tahun, aku rangkum, tidak kurang lebih 8 pelajaran yang aku dapatkan. 8 pelajaran. 33 tahun dapat 8 pelajaran yang didapatkan dari gurunya Syaqi Al-Bakhil. Saya cerita sedikit kenapa Al-Hatim itu ada belakangnya Al-Asham. Al-Asham itu artinya tuli. Pada suatu hari ada seorang wanita mengadu kepada Al-Hatim. Ketika sedang menghadap Al-Hatim, wanita ini kentut. Kira-kira sopan enggak? Wanita kentut di hadapan ulama besar. Tentu malu. Agar dia tidak merasa malu, maka Al-Hatim ini pura-pura tidak mendengarkan. Kemudian dia mengatakan, "Apa pertanyaan kalian tadi? Apa pertanyaan tadi? Tolong diulangi." Padahal dengar. Agar dia menghilangkan rasa malunya kepada seorang wanita tersebut, pura-pura dia tahu, tidak dengar. Maka semenjak itulah Al-Hatim ditambahi Al-Asham. Al-Hatim yang tuli, bukan tuli yang sebenarnya. Ya, untuk menjaga marwah daripada wanita tadi, ya, pura-pura dia tidak mendengar. Inilah panggilan sebutnya Al-Asham. Delapan pelajaran yang didapatkan Al-Hatim dari gurunya akan kita bahas satu saja. Karena kalau 8 ini kita kupas pada malam hari ini, ya, insya Allah menjelang subuh baru selesai. 33 tahun bayangkan, akan dijelaskan 1 jam. Maka kita jelaskan satu saja. Apa yang satu itu? Pelajaran yang berharga yang mesti kita ambil dari sumber ilmu kebaikan yang bersumberkan wahyu Al-Quran Karim, yang bersumberkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka Al-Hatim ketika ditanya apa 8 hal itu, satu di antaranya, sungguh aku perhatikan manusia di atas muka bumi ini. Masing-masing di antara manusia ini memiliki barang yang berharga. Dia berusaha menjaga barang-barang tersebut agar tidak dimiliki orang lain, atau tidak diambil orang lain, atau tidak dicuri orang lain, sehingga barang tersebut dijaga dengan sebaik-baik penjagaan oleh manusia.
Sementara aku melihat diriku tidak punya apa-apa kecuali ada sesuatu yang berharga yang aku miliki, maka agar itu menjadi milikku, barang yang berharga itu aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sebagai contoh saja, contoh barang yang paling berharga yang Anda miliki di rumah apa kira-kira? Emas. Kalau emas itu memang berharga nilainya, orang yang memiliki emas itu akan ditaruh di kotak tuh emas itu. Emas itu yang ada kotaknya, kotak yang ada di dalamnya emas itu dimasukkan ke dalam laci, lemari, dikunci tuh. Laci yang ada di lemari, lemari itu dikunci. Lemari itu ada di dalam kamar, karena di dalam lemari itu ada emas dan lemari itu ada di kamar, maka kamar itu dikunci. Karena kamar itu di dalam rumah, maka rumah itu dikasih pintu, dikunci. Rumah itu karena di dalamnya ada kamar, ada lemarinya, di dalam lemari ada emas, maka pagar rumah itu dikunci. Lengkap sudah. Lacinya dikunci, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci, pintu rumah dikunci, pagarnya dikunci. Kenapa? Ada emas yang berharga. Tapi saya tanya sama bapak sekalian, emas itu akan menjadi miliknya dia selamanya enggak? Enggak. Suatu saat kalau dia butuh akan dia jual. Kalau ada musibah akan hilang atau sebaliknya. Tapi kalau barang yang berharga itu kita titipkan kepada Allah, jadi milik kita selamanya enggak? Jadi milik kita selamanya, insya Allah. Kita akan bahas itu secara detail. Maka kita mari cerdas. Mari kita berinvestasi kepada Allah dengan investasi yang cerdas sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Saya ingin mengambil sebuah ilustrasi saya sederhana. Ilustrasi saya sederhana begini. Bisa masuk akal atau tidak bisa masuk akal tergantung kita menghayatinya. Ilustrasinya begini. Saya ambilkan contoh sederhana begini. Ada tukang pemborong bangunan mempekerjakan beberapa tukang bangunan. Cukup lama ini tukang bangunan itu bekerja dengan pemborong ini. Pada suatu hari si tukang bangunan ini mengajukan cuti pensiun kepada pemborong tadi. Pak, saya akan pensiun. Saya akan menghabiskan masa-masa tuaku dengan anak dan istri saya. Tolong izinkan saya untuk bisa berhenti dari pekerjaan ini. Baik, saya izinkan, tapi dengan syarat. Sebelum kamu cuti dari pekerjaan ini, buatkan satu rumah. Buatkan satu rumah. Makanya si tukang tadi segera melakukan pekerjaan terakhirnya, membuatkan satu rumah yang diminta syarat daripada pemborong tadi. Buatnya. Ya, yang namanya terakhir asal-asalan buatnya. Yang penting jadi rumah. Waktu yang telah ditentukan selesai. Kunci rumah diserahkan kepada pemborong ini. Pak, rumah sudah aku bangun. Sudah selesai dikuncinya, silahkan ambil. Apa kata pemborong? Apa kira-kira? Apa kira-kira tukang pemborong? Ngomongnya. Nah, rumah ini buat kamu. Nyesel nggak kira-kira? Kalau tahu memang itu rumah yang terakhir sebagai persyaratan terakhir dia akan cuti dan itu menjadi milik rumah pribadinya, tentu dia akan bangun sebaik-baiknya, nggak salah-salah. Batu bata yang berkualitas, adukan semen dan pasir yang berkualitas, genteng yang dicari berkualitas. Pak, itu mau diberikan kepada dia karena dia asal-asalan menyesal.
Sama kehidupan kita di dunia ini. Kita ini bisa memesan istana kita di surga, tergantung pesanan kita seperti apa, tipenya berapa, mau yang model berapa, ada semuanya. Tergantung kita mau pesannya seperti apa. Itulah titipan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat yang menarik yang kita bahas, ibu sekalian dan ibu sekalian. Ini panjang bacanya ini. Silakan dicek di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah ayat 245. Ayat ini familiar. Ayat ini mungkin sering kita jumpai setiap baca Al-Quran di surat Al-Baqarah. Tapi bagaimana kita merespon ayat ini? Dan bagaimana aplikasi daripada ayat ini? Berbeda ayat ini ketika dibacakan para sahabat Nabi. Bacaannya sama, sumbernya sama, tapi respon hati kita, respon amal kita, tindakan kita mungkin berbeda-beda dengan satu sama yang lain. Pada suatu hari dikumpulkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul baru saja malam habis Isya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, turun ayat di dalam surah Al-Baqarah 245, maka segera disampaikan kepada sahabat-sahabat dikumpulkan. Innallaha yuridu qardan hasanah wa yudha'ifu lahu adzaban katsira. Coba dicek Mas Taufik. Surah Al-Baqarah ayat 245. Kalau ada terjemahnya, asal diterjemahkan biar semuanya mendengarkan. Bahasanya Allah sangat indah di sini. 245. Ya. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Oke, tunggu dulu sampai situ dulu Pak. Perhatikan bahasa Allah. Innallaha yuridu qardan hasanah wa yudha'ifu lahu adzaban katsira. Sesungguhnya Allah ingin meminjam. Barang siapa yang memberikan pinjaman, bayangkan tuh. Padahal ini semua titipan Allah. Anak titipan Allah, istri titipan Allah, mobil itu titipan Allah, sawah itu titipan Allah. Kapanpun Allah akan minta. Gak bisa kita mengelak. Ada yang bisa. Maka bahasa Allah menggunakan bukan infakan, karena pada hakikatnya sifat manusia itu pelit. Allah yang menyebutkan haluan. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepadamu, kata Allah, pinjaman itu akan aku simpan, akan aku kembangkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pinjaman itu setelah aku kembangkan, aku simpan, akan aku kembalikan yang lebih bagus, lebih banyak di surga. Nanti yakin? Percaya nggak dengan ayat itu? Responnya masalahnya, kalau ayatnya percaya, merespon ayat itu yang seperti apa? Saat dibacakan ayat ini namanya Abu Dahdah, bukan Abu Darda, Abu Dahdah. Bedakan, sahabat itu ada namanya Abu Darda, yang sekarang ada masjid di Pekanbaru namanya Abu Darda. Tapi yang disebutkan dalam riwayat hadis ini namanya Abu Dahdah, pakai H. Bangkitlah dia berdiri. Sahabat semua berdiri. Ya Rasul, betulnya ayat ini bahwasanya Allah meminta kepada kita pinjaman dari apa yang kita titipkan, kemudian Allah akan menyimpan lagi, dan Allah akan mengembalikan simpanan itu dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, betul ya Rasul, kata Abu Darda. Tidak apa-apa Mas, ekspresi aja itu semangat turun. Antum tenang aja, mengekspresikan semangat. Ya Rasul, kata Abu Darda, tidak ada di kota Madinah ini yang memiliki kebun kurma yang paling terbaik, melainkan aku yang paling buruk. Tak ada yang memiliki kebun yang
dalam kebun itu ada mata air, itu cuma punya saya. Kalau memang itu Allah akan meminjam. Mulai hari ini aku pinjamkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kelolalah, manfaatkanlah untuk kepentingan umat. Masya Allah, responnya luar biasa. Titipkan barang itu kepada Allah. Allah yang akan menjaga, Allah yang akan mengembalikan. Kalau kita pinjam kepada manusia, itu ada unsur ribawi. Yakin tuh, pengembaliannya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak kembalikannya, bukan kembalian yang baik. Pinjam-pinjam kepada Allah, meminjam dengan Allah, tak ada unsur ribawi sedikit pun. Allah simpan dengan baik, dikembangkan. Pengembangannya nanti modelnya ada banyak. Anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, istrinya nurut, hartanya berkah, ilmunya berkah. Itu pengembangannya. Kemudian di akhirat Allah akan kasih hadiah. Abu Dahdah langsung datang ke kebunnya. Sementara di kebun itu masih ada istrinya yang sedang mengambil kurma. Apa kata Abu Dahdah? Masya Allah, inilah pendidikannya Rasul. Kualitasnya antara istri dan suami itu sama. Coba kita, nih, Dek, itu masjid Al-Hidayah itu butuh bantuan lagi 100 juta. Di mana kalau satu kapten kita hasilnya besok, bulan besok? Nggak usah nambah, usaha masih banyak, pasti begini. Itu pondok pesantren lagi membutuhkan biaya, Bang. Banyak. Nanti alasannya banyak, beribu-ribu alasan. Kenapa? Kualitasnya berbeda. Kualitasnya sahabat dengan istrinya sama. Apa responnya? Wahai suamiku, betulkah itu ayat baru saja turun? Betul. Kata Rasul, iya, bukan kata Rasul, kata Allah melalui lisan Rasul. Kalau begitu saksikan, bahkan takbir Allahu Akbar, aku berikan semuanya itu. Sampai-sampai yang dipegang tandanya itu dilepaskan, ditinggalkan di kebun itu. Kenapa? Bukan milik lagi, ini miliknya Allah dan Rasul. Subhanallah. Cerdas, investasi yang cerdas, yang menguntungkan. Baik. Ada 7 jenis harta benda. Masya Allah ya. Kita berharap mengambil daripada 7 rupiah ini. Dan kita sudah meyakini semuanya, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Setiap anak Adam mati terputus, nggak ada lagi yang bisa. Ya, sholat sudah nggak bisa, nggak ada amal yang mengalir. Puasa sudah terputus, nggak ada yang bisa mengalir. Tapi ada 7 ya investasi yang kita berikan, kita titipkan kepada Allah, sekalipun kita sudah berbaring di alam barzah seorang diri, ya, beralaskan dengan tanah, beratapkan dengan tanah, apalagi berbantalkan dengan tanah. Kuburan itu sempit, kuburan itu gelap gulita. Kalau tidak percaya, katakan. Di atasnya aja gelap, apalagi di dalamnya. Kalau tidak percaya, coba nanti malam jam 12 malam datang ke kuburan, sepi. Tapi kuburan itu bisa terang, kuburan itu bisa lapang selama-lamanya. Dengan apa caranya? Melapangkan kuburan kita, ya, menerangi kuburan kita. Sini kalau mau ceramah saya, ya. Ada 7. Ayo terangi kuburan kita. Pahala yang terus mengalir, datang tak henti-hentinya di alam kubur kita 7. Investasinya 7. Ini anak siapa ya? Ganteng ini. Sini ya, ini ya. Oh, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. 7 yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Imam Bukhari juga ada di dalam kitab Al-Akhlaq. Yang pertama adalah menyampaikan ilmu. Nah, ini penting. Ilmu itu luar biasa. Makanya kita ini wajib untuk mendapatkan ilmu dan wajib untuk menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu itu tidak harus bergerak
lulusan Madinah, lulusan Mesir, Yordania, Sudan, enggak. Harus berstatuskan kita harus kuliah, mengambil ya usuluddin, mengambil daripada enggak. Siapapun kita bisa menyampaikan ilmu, dan ilmu itu akan bisa masuk ke yang kita sampai kiamat. HP Anda bisa menjadi dakwah. Kalau Anda punya makalah yang ada di dalam HP Anda, kemudian Anda share, kemudian 100 orang membaca makalah Anda dengan asbab Anda share, satu di antara mendapatkan hidayah dari antum dapatkan nilai pahala yang luar biasa. Coba. Ada seorang ustaz terkenal ini, dia ceramah di mana-mana. Ceramahnya bagus. Istrinya bilang gini sama suaminya, Abi kan sudah memberikan ceramah banyak di mana-mana. Kalau Abi ikhlas menyampaikan ilmu, betapa banyaklah pahala yang bisa didapatkan oleh Abi. Tapi bagaimana dengan kami Abi di rumah? Maka Abi biar pahala saya mengalir tak putus-putus sampai liang lahat saya, berikan kesempatan anak-anak Abi semuanya membaca Al-Fatihah, doa harian saya mengajari ini bagian Umi. Wah bagus tuh kalau ada istri itu. Bayangkan ibu-ibu kalau andaikan anak kita bisa membaca Al-Fatihah bagus dari kita, berapa pahala yang didapatkan ibu selama dia membaca Al-Fatihah. Disitulah ibu dapatkan pahala dan pahala terus, Masya Allah. Tapi sayang hari ini orang tua baca Al-Fatihah dari guru ngajinya, bisa sholat dari gurunya, baca Al-Quran bisa dari gurunya. Rugi kita gak dapat apa-apa. Mesti kita harus menanggung bagian itu. Mestinya anak kita bisa membaca Al-Quran dari kita. Kenapa? Setiap anak membaca Al-Quran ada pahala. Investasi nih Pak. Investasi itu bukan harta saja, enggak. Umur muda ini, anak-anak muda ini, kalau dimanfaatkan waktu mudanya digunakan untuk belajar syariat Allah, maka itulah penitipan waktu muda yang paling terbaik oleh Allah. Insyaallah. Terus ya ilmu. Ada satu kisah ini, menarik kisahnya. Ini kisah nyata di London. London itu masuk Islam berduyun-duyun Pak. Di London, di Amerika, itu sekarang masuk Islam itu berbondong-bondong. Di Jepang ada satu kisah, asbabnya itu anak kecil, asli orang Inggris, Islam. Bapak ini sama anaknya membiasakan setiap hari memberikan selembaran dakwah agar tidak masuk ke dalam Islamofobia. Ya, karena banyak di Eropa itu Islamofobia, menganggap Islam itu begini-begini. Akhirnya dia menggunakan ya waktu dan tenaga pikirannya, karena dia bukan ustaz, bukan dai. Dia tidak lulusan dari universitas agama, orang biasa. Dia belajar agama. Kemudian makalah-makalah yang di internet itu di copy 100 ya, setiap hari dibagikan ke rumah dia. Pada suatu hari hujan datang deras. Kata ayahnya kepada anak, pagi ini kita libur. Kita nggak membagi-bagikan karena hujan deras. Kata anak yang umur 10 tahun, "Nah ayah, saya akan membagi-bagikan." Masya Allah, ada seorang yang menjuluki dia adalah malaikat kecil. Ada seorang nenek-nenek di rumah hampir bunuh diri, menghabisi masa umurnya dengan bunuh diri. Dipersiapkan sudah semuanya alat-alat untuk bunuh diri. Kenapa? Dia tidak bisa merasakan hidupnya hidup. Dia orang kaya, tetapi anak sudah tidak ada di sisinya. Dia hanya seorang sebatang kara, hanya menikmati kekayaan, tapi dia tidak merasakan kenikmatan hidup. Kenapa? Hambat. Anak jauh semuanya, suami sudah meninggal dunia. Apa yang dikerjakan bingung dia. Diketuklah pintu itu, karena yang mengetuk anak kecil. Diberikanlah makalah. Terbacalah di situ surat An-Nahl 97. Di situ dijelaskan oleh Ibnu Abbas ada tanda-tanda kebahagiaan 7.
kita baca benar, Al-Fatihah sudah benar, ajarkan tuh. Bukankah kata Nabi SAW, "Mubalighu anni walau ayat", sampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Tidak harus nunggu gelar ustaz, enggak. Nah ini penting. Ya, sampaikan ini agar menjadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu. Yang pertama, kalau itu bisa mengalir, ya mengalir pahala kita tak ada henti. Kemudian yang kedua, investasi yang akan selalu mengalir tidak akan berhenti. Salah satu di antaranya membuat sumur. Ya, air itu adalah berharga. Ada satu kisah menarik, termasuk Al-Hatim. Al-Hatim ini punya anak 11 orang. 9. Luar biasa. Ini ceritanya luar biasa. Diceritakan oleh banyak ulama. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menceritakan dalam kitab beliau. Dia ada keinginan untuk haji. Setiap ada keinginan haji selalu kandas, tak terkumpulkan, tak tersisakan harta sedikit pun. Pada suatu hari keinginan itu betul-betul memuncak dan dia harus berangkat haji. Melihat itu putrinya yang umur 10 tahun menangis. Menengok bapaknya menangis pun menangis. Kenapa ayah kok sedih kali? Kenapa ayah menangis? Kata anaknya 10 tahun hafal Quran. Keinginan kuat akan mau naik haji, tapi tidak tersampai. Akhirnya anaknya itu musyawarah sama ibu. Ibunya musyawarah dengan keluarganya. Ini ayah sedih sekali. Kenapa? Dia mau haji sementara yang mau ditinggalkan kepada kita sama sekali tidak ada. Kalau memang melihat ayah seperti itu, kata si anak yang 10 tahun, kita izinkan aja lah biar haji. Masya Allah. Berangkat mengikuti sebuah kafilah. Yaman jauh, mengikuti kafilah menuju haji. Haji zaman dulu itu naik onta. Di belakang dia jalan kaki, tidak punya apa-apa. Masya Allah itu ulama. Wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal wa huwa hasbuh. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan solusi dari masalahmu. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bertawakallah kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan semua itu. Ini orang beriman konsepnya. Makanya jangan takut. Nanti saya ceritakan, panjang nih ceritanya. Berangkatlah dia. Tidak tahunya ketua rombongan itu ketika berhenti sedang membuang hajat, kegigit kalajengking. Sakitlah, coba kalau percaya. Kalajengking besar digigit sampai airnya membiru. Kemudian siapakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Hati adalah ulama besar, tapi tidak dikenal oleh rombongan itu. Memang ulama dulu kan penampilannya nggak oke, asosialisnya itu nggak ada, nggak kayak saya, pecinya mantan, jubahnya mana, nampak kan Ustadz dulu mana? Tapi orangnya soleh-soleh. Hari ini banyak nampaknya hebat-hebat jubahnya begitu. Baca Al-Fatihah masih sama. Baik, kita lanjutkan. Kemudian alhamdulillah sehat. Apa kata ketua? Ya Hatim, pulang balik yang menanggung haji saya. Wah, ada rezeki. Sampai di kota Mekah, dia berdoa, ya Allah, Engkau telah mencukupkan aku dengan rezekimu. Tetapi bagaimana dengan keluargaku yang kutinggal? Siapa yang mencukupi? Aku mohon padamu ya Allah, cukupkanlah keluargaku. 3 hari itu sudah kehabisan bekal. Nafkah yang ditinggalkan hanya untuk 3 hari. Sementara dulu haji berbulan-bulan, naik unta, naik pesawat. 3 hari itu. Makanya saling menangis, saling kelaparan. Anak yang kecil tadi yang umur 10 tahun disalahkan gara-gara kamu mengizinkan ayahmu. Ini dengan siapa lagi ini? Nah, anaknya yang cerdas, memang anak yang dididik dari ulama itu lahirnya juga ulama. Bukankah Allah Roja? Kalau ayah memberikan kepada kita nafkah bisa habis, tapi kalau Allah Ar-Rojak memberikan rezeki kepada siapa pun tak habis, kata anaknya. Mantap pun jawabannya. Akhirnya Masya Allah diyakinkan tuh keluarganya
teruskan, menarik. Saya tuh kalau ngisi pengajian di mana-mana ganjal, kasih 2 jam tuh baru selesai kasih setengah jam. Akhirnya diketuk pintunya, alhamdulillah di rumahnya asli, ya. Al-Hatim tadi yang ada cuma air, tidak ada yang lain, habis semuanya dikasih air. Diminum, apa kata seorang khalifah? Minuman apa? Tidak ada minuman yang paling terbaik, minuman yang perasaan kecuali punya siapa ini? Apa? Al-Hatim. Al-Hatim, masya Allah, dia ulama besar dia. Kata jabatan ini ulama besar ini yang punya ini, tidak sembarangan. Maka kalau Anda mencintai saya, ikuti saya. Buka ikat pinggangnya, isinya emas semuanya. Kumpulkan, lemparkan ke pintu sampai pintunya penuh dengan emas. Bayangkan, dibuka isinya emas sampai ke 7 keturunan, tidak habis santai itu. Allah Ar-Raja, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghantarkan rezeki itu lewat, masya Allah. Cukuplah kalau begitu, kapan-kapan kita sambungkan. Menarik, masih banyak cerita. Mudah-mudahan kita yakin. Ayo titipkan kepada Allah apa yang kita miliki. Kalau kita punya harta, sebagian harta kita titipkan kepada Allah akan menjadi milik kita. Anak-anak akan menjadi milik kita selamanya, menjadi milik yang titipkan kepada Allah. Berikan dia pengajaran kepada pengajaran yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah ini ayat jelas. Ya, bunyinya apa tadi? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa-apa yang ada di sisimu lenyap, apa-apa yang di sisi Allah itu baqa, itu kekal. Milik kita akan semuanya fana, rumah kita akan hilang, ya kendaraan kita akan hilang, semua apapun yang kita miliki pasti akan hilang. Kalau tidak mau hilang, berikanlah, titipkan kepada Allah barang-barang itu, biar Allah menjaganya. Suatu saat nanti Allah akan berikan kepada kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.